Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan latihan 6.3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Hasbi. Perkenalkan, nama saya Ananda Nova Faiz Abdillah. Nama saya Safira Luna Ramadhani. Nama saya Taisa Andini. Nama saya Rizkia Fira Putri. Yang pertama soalnya bagaimana hubungan antara kebijakan fiskal dengan tindakan pemerintah dalam mengelola APBN. Jawabannya yang pertama, hubungan kebijakan fiskal dengan tindakan pemerintah dalam mengelola APBN. Kebijakan fiskal adalah instrumen pemerintah untuk mengatur perekonomian melalui pengeluaran dan pendapatan pajak. APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan alat utama wadah untuk menjalankan kebijakan tersebut. Pemerintah mengelola APBN dengan menyesuaikan besaran belanja dan target penerima sesuai kondisi ekonomi guna mencapai kestabilan atau pertumbuhan. Selanjutnya nomor 2, pertanyaannya sumber pendapatan negara dalam APBN terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan dana hibah. Jelaskan perbedaan dari ketiga jenis penerimaan tersebut. Yang pertama, penerimaan pajak iuran wajib dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk keperluan negara. Penerimaan bukan pajak (PNBP), seluruh permintaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari pajak seperti pemanfaatan SDA sebagai laba BUMN dan layanan publik. Terakhir, dana hibah, penerimaan negara yang berasal dari sumbangan pihak dalam negeri atau luar negeri yang bersifat sukarela dan tidak perlu dikembalikan. Lalu yang ketiga, pertanyaannya, anggaran dan pendapatan belanja daerah disusun sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan otonomi daerah. Uraikan bagaimana fungsi dan tujuan dari pelaksanaan APBD sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Yang pertama, fungsi otoratif, yaitu anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Kedua, fungsi perencanaan, yaitu pedoman bagi manajemen pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan. Yang ketiga, fungsi pengawasan, menjadi acuan untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan. Lalu ada tujuan pelaksanaan APBD, yaitu pedoman penyelenggaraan pemerintahan sebagai pengelolaan keuangan dalam rangka otonomi daerah, meningkatkan pelaksanaan publik, menjamin ketersediaan dana dan untuk pelayanan dasar dan kebutuhan masyarakat. Lalu ada pembangunan daerah, menjadi instrumen untuk mendukung pembangunan fisik dan ekonomi. Lalu yang terakhir, efisiensi dan efektivitas, yaitu menciptakan prioritas belanja dan memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan serta bertanggung jawab. Yang selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Itu apa perbedaan belanja langsung dan belanja tidak langsung? Kalau belanja langsung, datang ke toko fisik bisa melihat dan mencoba barang secara nyata serta barang bisa langsung dibawa pulang saat itu juga. Kalau belanja tidak langsung, bisa membeli melalui platform digital dan dia itu praktis, pilihan produk lebih luas dan seringkali lebih murah, namun harus menunggu proses penerimaan kurir. Yang kelima, kondisi perekonomian suatu negara tidak selalu berada dalam kondisi stabil. Sewaktu-waktu dapat terjadi resesi dan inflasi. Jelaskan upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut melalui penerapan kebijakan fiskal. Jawabannya, dalam menghadapi resesi, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif, yaitu dengan meningkatkan pengeluaran negara, misalnya pembangunan infrastruktur dan pemberian bantuan sosial, serta menurunkan pajak. Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, dalam menghadapi inflasi, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal kontraktif, yaitu dengan mengurangi pengeluaran negara atau menaikkan pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan permintaan agregat sehingga laju kenaikan harga dapat dikendalikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum